Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah hukum bisnis yang berjudul kontrak bisnis. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama saya sendiri, Audina Safani. Yang kedua ada Marcella Mendina Suha. Yang ketiga ada Karisma Citra Pratiwi. Yang keempat ada Trifonia Lau. Yang kelima ada Rahmina. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian kontrak. Kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu kontrak yang memiliki arti perjanjian. Kontrak adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih tentang sesuatu hal yang mengakibatkan salah satu pihak mempunyai hak terhadap yang lain. Kesepakatan bisa dibuat secara lisan dan tertulis. Namun, pada umumnya, pada masa sekarang kesepakatan dibentuk dalam format tertulis. Selanjutnya ada hukum kontrak. Hukum kontrak adalah hukum yang mengatur tata cara hal yang harus dipatuhi dan penegakan kontrak itu sendiri. Hukum kontrak menetapkan garis-garis besar bagaimana kontrak tersebut akan sedang dan telah dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Saya akan menjelaskan tentang prakontrak. Tahapan ketika para pihak yang sepakat untuk terikat dalam hal tertentu mulai melakukan negosiasi awal. Langkah yang mulai itu membuat nota, resume pembicaraan atau intisari dari hal yang telah dibicarakan dan telah disepakati. Fungsi dari tahap prakontrak ini memudahkan pengaturan dan penyusunan kontrak yang akan dibuat. Yang kedua, negosiasi. Negosiasi dilakukan sebelum kontrak disusun atau sebelum melakukan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan suatu hubungan hukum antara para pihak. Negosiasi merupakan proses permulaan sebagai usaha untuk mencapai kesepakatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Saat inilah masing-masing pihak menyodorkan penawarannya terhadap yang lain sehingga tercapai adanya suatu kesepakatan. Yang ketiga, Memorandum of Understanding merupakan pencatatan atau pendokumentasian hasil negosiasi awal ke dalam bentuk tertulis. Memorandum of Understanding mempunyai peranan penting sebagai pegangan untuk melakukan negosiasi lanjutan atau sebagai dasar untuk melakukan studi kelayakan dan pembuatan kontrak. Hasil studi kelayakan nantinya digunakan untuk menilai perlu tidaknya ada kelanjutan transaksi dari negosiasi yang telah dilakukan. Jika dinilai dapat dilanjutkan, diadakan negosiasi lanjutan yang hasilnya akan dituangkan ke dalam sebuah kontrak. Memorandum of Understanding bersifat bebas, tidak ada format baku. Isi dari Memorandum of Understanding sendiri yaitu poin-poin penting dari negosiasi. Yang terpenting yaitu Memorandum of Understanding dapat dibaca dengan jelas, baik dari segi bahasa maupun penulisannya. Contoh MOU adalah PTA bekerja sama dengan PTB untuk mengadakan kartu fasilitas diskon yang berisi macam-macam fasilitas menarik untuk konsumen dari PTA yang diberikan oleh PTB. Contohnya itu nota kesepakatan kerjasama pembuatan kartu fasilitas yang isinya ada yang bertanda tangan di bawah ini, kemudian dilanjutkan nama, alamat, dan jabatan. Kemudian ditulis selanjutnya disebut pihak pertama, terus yang di bawahnya lagi ada nama, alamat, jabatan lagi, kemudian selanjutnya disebut pihak kedua. Kemudian ditulis lagi di bawahnya pihak kedua sepakat untuk terikat dalam pemberian fasilitas bagi pemegang kartu yang diterbitkan pihak ke satu bagi konsumennya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka para pihak sepakat untuk mengatur kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Demikian nota kesepakatan ini dibuat selengkapnya dengan itikat baik untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, dibuat di Balikpapan tanggal 3 April 2020, pihak ke-1 PTA, pihak kedua PTB.
Kemudian dilanjutkan oleh penyusunan kontrak. Penyusunan kontrak harus dilakukan dengan seksama dan selengkap untuk meminimalisir adanya hal-hal yang belum diatur. Ini termasuk poin-poin untuk mengatur kerjasama atau kesepakatan. Pola umum penulisan kontrak: yang pertama judul, kedua pembukaan, ketiga latar belakang kesepakatan, keempat isi, dan kelima penutup. Yang pertama ada judul. Judul kontrak harus dibuat dengan singkat, padat, dan jelas. Contohnya perjanjian sewa menyewa, perjanjian tukar menukar, serta perjanjian jual beli dan sebagainya. Pembukaan merupakan kalimat tunggal atau beberapa kalimat yang bertujuan untuk memulai sebuah susunan kontrak. Pembukaan biasanya diawali dengan menyebutkan waktu dan lokasi dibuatnya kontrak. Selanjutnya, identitas para pihak. Identitas yang disebutkan biasanya nama, pekerjaan, jabatan, tempat tinggal atau kedudukan kantor, dan bertindak untuk siapa. Nah, untuk identitasnya sendiri harus sesuai dengan identitas yang dimiliki seperti KTP, paspor, kitas, atau akte pendirian badan hukum. Selanjutnya ada premis. Premis menjelaskan siapa sebenarnya para pihak dan kebutuhannya apa. Premis ini menjelaskan mengenai sebab-sebab terjadinya kontrak dan siapa yang saling mengikatkan diri. Isi kontrak. Isi dari kontrak berisi tentang pasal-pasal, ayat-ayat terkait hak dan kewajiban para pihak, serta ketentuan-ketentuan yang disepakati. Contohnya, pasal tentang objek perikatan, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi, penyelesaian perselisihan, penutup. Pasca penandatanganan kontrak, yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak, dan jika terjadi keterlambatan dan ketidakmampuan dalam memenuhi sebagian kewajiban dalam kontrak, maka dianjurkan bagi pihak yang berada dalam kondisi tersebut untuk segera memberitahukan kepada pihak lainnya. Jika pada saat kontrak ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, maka dapat dilakukan musyawarah untuk mufakat tentang hal-hal yang belum diatur. Penyelesaian sengketa. Yang pertama, musyawarah. Dan yang kedua, litigasi. Litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan dengan mengajukan gugatan ke lembaga pengadilan atas perselisihan atas sengketa yang dialami oleh salah satu pihak yang terkait kontrak. Yang ketiga, alternatif penyelesaian sengketa. Tata cara penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, dan mediasi. Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikat baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negara. Demikianlah resum dari kelompok 4. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.